Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melakukan custom ROM di HP Samsung Galaxy J7 2016. Samsung. Ini adalah HP kelas menengah bawah dari Samsung yang dirilis di tahun 2016. Akhirnya bener juga nyebutnya, Samsung bukan Smasnug. Kalau Smasnug itu nama sekolah SMA. Kemarin saya SMA di SMA Snug atau SMA Sistem Negeri Unggulan yang disingkat menjadi Smasnug. Sebelum saya review HP ini, saya akan custom ROM dulu HP ini agar lebih nyaman dipakai. Saya akan pakai ROM gaming Klaxos Saur. Ini adalah ROM gaming untuk beberapa perangkat yang pakai Exynos 7870 seperti J7 2016 dan J7 Core. ROM ini ada waifunya juga kayak kardus handset bulan jatuh. Wangi, wangi. ROM ini hanya mendukung Samsung J7 2016 dan J7 Core yang memiliki model J710 dan J701. Kalau kalian ingin mencari ROM untuk J7 2015 atau J700, kalian bisa lihat video review J7 2015 di channel saya. Ada bagian custom ROM-nya. ROM ini dibuat berdasarkan ROM One UI dari Galaxy M10 berbasis Android 10. Jadi custom ROM ini masih ada feeling Samsungnya. Salah satu kelebihan utama ROM ini katanya hemat RAM dan cocok untuk main game. Selain itu, versi Android-nya juga naik ke Android 10 dan menggunakan One UI 2.0. Aslinya, HP ini cuma dapat update ke Android 8.1 dan Samsung Experience. Langsung saja kita mulai proses custom ROM-nya. Pertama, kita perlu pasang recovery dulu di HP ini. Custom ROM ini hanya support recovery Orange Fox, bukan orang posting, buatan Guntur Hidayat. Jadi kita harus install dulu recovery Fox-nya. Caranya tinggal flash pakai Odin kalau kalian pakai Windows atau pakai Heimdall. Pastikan jangan checklist auto rebootnya. Setelah sukses flash, matikan HP lalu pencet tombol kombinasi buat masuk recovery, yaitu volume atas, home, dan power. Kalau sudah, kalian akan masuk ke recovery-nya. Tapi kalau gagal masuk recovery, kalian harus flash lagi karena recovery-nya akan ketimpa sama recovery bawaan. Setelah masuk recovery, kalian perlu install zip per partisi. Ini berfungsi untuk mengubah bentuk partisi agar kompatibel dan support dengan ROM gaming ini. Caranya tinggal install aja dan nanti HP-nya restart sendiri ke recovery. Proses ini akan menghilangkan data kalian. Jadi kalau ada data penting seperti dokumen asli Super Semar, jangan lupa backup dulu. Sebelum melakukan install zip ROM, kalian perlu melakukan wipe cache, sistem, dan juga vendor. Setelah itu, kalian juga perlu melakukan format data. Setelah HP-nya restart, kalian perlu install zip ROM-nya. Kalian bisa copy file zip-nya atau sideload pakai ADB seperti yang saya lakukan. Setelah mencoba install zip ini, akan muncul tampilan aroma di HP-nya. Di sini, kalian bisa pilih opsi sesuai yang kalian inginkan. Tapi jangan sampai salah pilih tipe HP-nya. Kalau J7 2016 itu J710, kalau J7 Core J701. Setelah itu, kalau kalian pakai smartphone, jangan lupa checklist pilihan voltage related. Proses installnya ini memakan waktu cukup lama. Cukup kalian tunggu saja sambil ngopi atau sambil pusing ML. Tapi pusing ML-nya pakai HP yang lain, soalnya HP ini lagi dipasang custom ROM. Kalau kalian installnya lewat ADB sideload seperti saya, jangan sampai kesenggol kabel USB-nya. Setelah beres, kalian bisa langsung restart HP-nya menuju ke ROM baru yang katanya ROM gaming. Saat restart, tampilan bootingnya hampir gak ada bedanya sama yang sebelumnya. Sama-sama muncul logo Samsung. Saya agak-agak takut ini custom ROM-nya gak kepasang. Untungnya pas masuk tampilan awal ternyata sukses kepasang ROM-nya. Saat bagian OOBE atau setting awal, jangan aktifkan Enhance Location saat setting di bagian Google. Langsung saja kita bahas penggunaan dan performa custom ROM ini. Custom ROM ini memiliki performa yang cukup smooth dan lancar di HP ini. Salah satu alasannya karena ROM ini ringan dan bloatware-nya itu yang berat sudah dihapus semua. Jadi RAM-nya lega dan performanya lancar. Saya pakai HP ini buat sosmed ringan dan performanya itu lancar gak jauh sama HP low-end zaman sekarang. Saya coba berbagai sosmed seperti Rehan WhatsApp, Telegram, TikTok, dan Facebook semuanya cukup lancar. Untuk game, saya akan tes nanti saat review penuh HP ini, jadi jangan lupa subscribe. Kelebihan khusus ROM ini ada di penggunaan RAM-nya yang hemat. HP ini memiliki RAM 2GB dan RAM kosongnya itu bisa sampai 1GB. Jadi buat penyepong RAM kosong, ROM ini tuh cocok banget. HP ini memiliki internal 16GB dan bersisa sekitar 12GB. Ukuran sistem di ROM ini itu kecil, jadi walaupun internalnya 16GB gak bakal kerasa sempit banget. ROM ini pakai Android 10.
walaupun bukan yang terbaru, tapi lebih baru dibandingkan Android 8.1 bawaannya, dan pastinya akan lebih mendukung aplikasi di masa depan. Sayangnya, OS-nya itu tetap masih 32 bit. One UI di ROM ini juga cukup nyaman dipakai. Jujur, saya lebih suka UI stok Android. Tapi gak tau kenapa, One UI di HP ini tuh terasa nyaman-nyaman aja dan gak bikin saya tersiksa dan tidak memberikan rasa tidak nyaman seperti MIUI yang ampas. Sebagian besar fitur khas One UI juga tersedia di ROM ini. Untuk baterai, khusus ROM ini baterainya cukup awet tapi ngecasnya lambat, apalagi kalau sambil dimainin HP-nya. Soalnya kalau ngecas layarnya itu tetap nyala kayak ada AOD gitu tapi bukan AOD. Sayangnya, ROM ini gak sempurna, masih ada bug dan kekurangan yang saya rasakan saat pakai ROM ini. Pertama, gak ada NFC. Alasannya ini simple karena ini ROM portingan dari Galaxy M10 yang gak ada NFC-nya. Tapi saya sendiri hampir gak pernah pakai NFC, jadi gak masalah. Udah itu, kalau nyalain Adaptive Brightness, kameranya gak bakal fungsi. Jadi fitur ini wajib mati kalau mau pakai kamera. ROM ini juga memiliki masalah di bagian radio FM dan juga telepon menggunakan Bluetooth. Tapi yang paling saya benci dari ROM ini, Wi-Fi-nya tolol. Ini HP udah gak support 5 GHz ditambah Wi-Fi-nya tolol lagi. Maksudnya tuh koneksinya tuh sering kayak gak nyambung internet gitu dan nge-lag. Bahkan saat posisi HP saya berdekatan dengan router atau HP sumber hotspotnya pun masih nge-lag. Padahal udah deket banget dan sinyalnya itu full rata kanan. Untungnya biasanya saat HP-nya saya restart Wi-Fi-nya bakal normal lagi. Katanya ini disebabkan oleh Bluetooth, tapi saya matiin Bluetooth-nya kadang masih sama aja. ROM ini menggunakan model HP Samsung M10 sebagai modelnya. Jadi J7 kalian akan dianggap sebagai Samsung M10 oleh berbagai aplikasi. Bahkan Google juga menganggap HP-nya itu Samsung M10 bukan J7 lagi. ROM ini melakukan repartisi saat pertama kali install, dan repartisi ini khusus ROM Klaksosaur. Jadi kalau kalian mau ganti custom ROM atau balik ke stok harus flash file pit di Odin. Singkatnya kalau mau ganti ke ROM lain itu susah. Apakah ROM Klaksosaur Gaming ini worth untuk dipakai di Samsung Galaxy J7 2016 dan J7 Core? Menurut saya worth banget, apalagi kalau kalian pecinta One UI-nya Samsung. Performa ROM ini juga mantap dan cocok banget buat memperpanjang umur HP ini, dan membuatnya lebih layak dipakai di zaman sekarang. Kalau kalian punya Samsung J7 2016 atau J7 Core, kalian sangat disarankan untuk install ROM ini. Kecuali kalau kalian butuh NFC dan topi malas custom ROM. Itu saja sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat.